Di tengah malam yang muram, hujan gerimis merintik dengan lembut, menciptakan irama monoton yang seolah mengiringi kegelapan yang semakin pekat. Rumah kayu tua itu berdiri dengan kesendiriannya, seolah menyimpan rahasia kelam di setiap sudutnya. Nurma, seorang pengantin baru yang seharusnya diliputi kebahagiaan, justru duduk di tepi ranjang dengan gelisah. Matanya bergerak gelisah, menatap ke setiap sudut ruangan yang remang-remang, seolah mencari sesuatu yang tak kasat mata. "Anton, kamu dengar suara itu enggak?" Tanya Nurma dengan suara bergetar, memeluk erat bantal di dadanya seperti mencari perlindungan. Kayak ada yang ngintip dari luar jendela. Anton, suaminya, berdiri di dekat jendela dengan pandangan kosong yang menusuk. Senyum kecil tersungging di bibirnya, seolah menikmati ketakutan yang terpancar dari wajah istrinya. "Tenanglah, Nurma, itu cuma angin. Rumah ini memang tua, suka membuat orang takut dengan suara-suara anehnya," jawab Anton dengan nada suara yang datar, tanpa emosi. Nurma menelan ludah dengan susah payah, mencoba menenangkan diri. Namun rasa takut itu terus merayap di hatinya. "Aku nggak suka matanya, Anton. Kayak ada yang benci kita, yang ngintai dari kegelapan," bisiknya lirih, suaranya hampir tenggelam oleh suara hujan. Anton menoleh perlahan, matanya berkilat dengan kilauan aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. "Jangan takut, Nurma. Aku akan selalu menjagamu," katanya dengan suara yang terdengar seperti bisikan dari alam lain. Namun ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat Nurma merasa lebih takut daripada sebelumnya. Di luar angin meraung semakin kencang, seolah mencoba menerobos masuk ke dalam rumah. Nurma merasa seperti ada yang mengawasinya, sesuatu yang tak terlihat tapi terasa begitu nyata. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasinya, tapi setiap kali ia memejamkan mata, bayangan mata yang menatap penuh kebencian itu muncul kembali, menghantuinya. Anton berjalan perlahan menuju Nurma, setiap langkahnya terdengar berat dan pasti. Ia duduk di samping istrinya, meraih tangannya dengan lembut. Namun sentuhan itu tidak memberikan kenyamanan seperti yang diharapkan. Sebaliknya, Nurma merasa seperti ada yang salah, seperti ada yang disembunyikan di balik senyum palsu suaminya. "Anton, apa kamu yakin kita aman di sini?" tanya Nurma. Suaranya bergetar. Anton menatapnya lekat, senyumnya semakin lebar. "Tentu saja, Nurma. Aku akan memastikan tidak ada yang bisa menyakitimu," jawabnya. Namun ada sesuatu dalam kata-katanya yang membuat Nurma merasa seperti terjebak dalam permainan yang tidak ia mengerti. Di luar, hujan semakin deras, dan malam semakin gelap. Nurma merasa seperti berada di tengah-tengah kegelapan yang tak berujung, dengan hanya Anton sebagai satu-satunya cahaya. Namun, cahaya itu sendiri terasa semakin redup, semakin menakutkan. Keesokan harinya, Nurma terbangun dengan perasaan tidak tenang. Matanya sembab, tanda bahwa ia tidak tidur dengan nyenyak. Ia bangkit dari ranjang dan berjalan menuju cermin besar di sudut kamar. Saat ia menatap bayangannya, ia merasa ada yang berbeda. Bayangannya sendiri seolah bergerak dengan sendirinya, tersenyum dengan kekejian yang tidak ia kenali. Nurma mengerjap, mencoba mengusir bayangan itu dari pikirannya. Namun ketika ia menatap kembali, bayangan itu masih ada. Menatapnya dengan mata yang penuh kebencian. Ia berteriak, menjauh dari cermin dengan ketakutan yang meluap-luap. Anton, yang mendengar teriakan itu, berlari masuk ke dalam kamar. "Ada apa, Nurma?" tanyanya dengan nada khawatir yang dibuat-buat. Nurma menunjuk cermin dengan tangan gemetar. Bayangannya bergerak sendiri," teriaknya histeris. Anton menatap cermin, lalu kembali ke Nurma dengan ekspresi datar. "Kamu hanya lelah, Nurma. Tidurlah lagi," katanya mencoba menenangkan istrinya. Namun Nurma tahu apa yang ia lihat. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan.
Malam itu, ia tidak berani memejamkan mata, takut jika bayangan itu kembali. Ia merasa seperti ada yang mengintai dari balik cermin, menunggu saat yang tepat untuk muncul dan menghantuinya. Di dalam rumah kayu tua itu, Nurma merasa semakin terisolasi, semakin ketakutan. Setiap sudut ruangan seolah menyembunyikan rahasia kelam. Dan ia tidak tahu berapa lama lagi ia bisa bertahan sebelum kegilaan itu benar-benar merenggutnya. Malam itu, keheningan yang mencekam menyelimuti rumah kayu tua itu. Nurma terbangun dari tidur yang gelisah, matanya terbelalak lebar dalam kegelapan. Ia merasakan kekosongan di sisi tempat tidur, menyadari bahwa Anton tidak ada di sampingnya. Rasa takut yang familiar kembali merayap di hatinya, lebih kuat dari sebelumnya. Tiba-tiba suara langkah-langkah berat terdengar dari atas, seolah ada sesuatu yang berat diseret di lantai loteng. Nurma duduk tegak, jantungnya berdebar kencang. Suara itu terdengar begitu jelas, begitu dekat, seolah datang dari dunia lain yang berusaha menerobos masuk ke dalam kenyataan. Dengan tangan gemetar, Nurma meraih senter yang selalu ia simpan di nakas. Cahaya kuning yang redup menerangi jalan. Saat ia perlahan-lahan bangkit dari tempat tidur, langkahnya terhenti sejenak ketika suara itu terdengar lagi, lebih keras, lebih mendesak. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk menyelidiki sumber suara itu. Nurma menaiki tangga sempit yang menuju ke loteng. Setiap langkahnya terdengar seperti dentuman yang menggema di seluruh rumah. Di ujung tangga, pintu loteng terbuka sedikit, cahaya bulan menyelinap masuk melalui celah-celah kecil, menciptakan bayangan-bayangan yang menari-nari di dinding. Dengan hati-hati, Nurma mendorong pintu itu lebih lebar, senter di tangannya menerangi ruangan yang gelap dan berdebu. Di tengah ruangan berdiri Anton, sosoknya yang tinggi dan gelap terlihat seperti siluet yang menakutkan. Di tangannya, ia memegang kapak besar, mata kapak itu berkilat-kilat, tertimpa cahaya bulan. "Anton, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya. Nurma dengan suara bergetar, rasa takutnya semakin menjadi-jadi. Anton menoleh perlahan, matanya kosong, tanpa ekspresi. "Aku cuma bersihin barang lama," jawabnya dengan suara yang tenang, terlalu tenang seolah tidak menyadari kekacauan yang terjadi di sekitarnya. Nurma menatap kapak di tangan Anton, lalu kembali ke wajahnya yang tanpa ekspresi. "Bersihin pakai kapak, jangan bohong." Sergahnya, suaranya meninggi karena panik. Anton berjalan perlahan menuju Nurma. Setiap langkahnya terdengar berat dan pasti. "Kamu terlalu penasaran, Nurma. Itu bahaya buatmu," katanya dengan nada yang dingin, tanpa emosi. Nurma merasa seperti ada yang membekukan darahnya. Ia tidak tahu apa yang terjadi, tapi ia tahu bahwa ia harus pergi dari sana, segera. Namun, sebelum ia bisa bergerak, Anton sudah berdiri di hadapannya. Kapak itu terangkat tinggi di udara. Dalam sekejap, Nurma merasa dunia berhenti berputar. Ia melihat kilatan cahaya bulan di mata Anton, dan ia tahu bahwa ia harus lari secepat mungkin. Dengan sisa-sisa keberanian yang ia miliki, ia berbalik dan berlari menuju tangga, berharap ia bisa mencapai pintu keluar sebelum semuanya terlambat. Di loteng yang gelap itu, suara langkah-langkah berat itu terdengar lagi. Kali ini semakin dekat, semakin cepat. Nurma tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi ia tahu bahwa ia harus terus berlari, terus melawan, jika ia ingin bertahan hidup. Ketika fajar menyingsing dengan sinarnya yang pucat, sebuah truk ekspedisi tua muncul di halaman rumah. Kayu tua itu seolah muncul dari dalam kabut yang masih menggantung di udara. Truk itu berdiri diam, tanpa suara, tanpa kehidupan, seolah membawa serta aura kematian yang mencekam. Tidak ada sopir yang terlihat, hanya truk itu sendiri yang berdiri seperti makhluk yang terlupakan. Nurma, yang sejak tadi berdiri di ambang pintu, menatap truk itu dengan campuran rasa ingin tahu dan ketakutan. Ia merasa ada yang tidak beres, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehatnya. Dengan langkah-langkah yang hati-hati, ia mendekati truk itu. Hidungnya segera mencium bau busuk yang menyengat, seperti bau daging busuk yang menguar dari bak truk. "Anton, truk ini dari mana?"
Baunya mengerikan, tanya Nurma dengan suara bergetar, mencoba menutupi hidungnya dengan tangan. Ia menoleh ke arah suaminya yang tiba-tiba muncul dari balik bayangan, seolah muncul dari ketiadaan. Anton menatap truk itu dengan ekspresi datar, seolah truk itu hanyalah bagian dari lanskap sehari-hari. Jangan dekat-dekat, itu punya teman saya. Dia pinjam tempat untuk sementara, jawabnya cepat. Suaranya terdengar dingin dan tanpa perasaan. Nurma merasa ada yang disembunyikan di balik kata-kata Anton yang singkat dan tegas. Teman, aku tidak percaya ada apa di dalamnya. Desaknya mencoba mengabaikan rasa takut yang semakin kuat di hatinya. Anton tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Kamu mau mati penasaran ya? Katanya dengan nada yang menantang, seolah menikmati ketakutan yang terpancar dari wajah Nurma. Nurma merasa seperti ada yang membekukan darahnya. Ia tahu bahwa ia harus menyelidiki lebih lanjut, tapi di sisi lain, ia merasa seperti ada yang memperingatkannya untuk tidak melakukannya. Namun, rasa ingin tahunya lebih kuat daripada rasa takutnya. Ia harus tahu apa yang disembunyikan di dalam truk itu. Dengan langkah-langkah yang hati-hati, ia berjalan menuju bak truk. Setiap langkahnya terdengar seperti dentuman di tengah keheningan yang mencekam. Bau busuk itu semakin kuat, membuatnya mual dan pusing. Namun ia terus maju, sampai akhirnya ia mencapai bak truk dan meraih pegangan pintu. Saat ia membuka pintu bak truk, bau busuk itu menerjangnya dengan kekuatan penuh, membuatnya hampir terjatuh. Di dalam ia melihat sesuatu yang membuatnya terperangah, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan dalam mimpi terburuknya. Tubuh-tubuh yang membusuk berserakan di dalam bak truk, dengan mata yang kosong menatapnya tanpa kehidupan. Nurma berteriak, suara histerisnya memecah keheningan pagi itu. Ia berbalik dan berlari, mencoba menjauh dari truk itu, dari kenyataan mengerikan yang baru saja ia lihat. Namun di belakangnya ia mendengar suara langkah-langkah berat yang semakin dekat, suara yang mengingatkannya pada malam di loteng. Dalam sekejap Nurma tahu bahwa ia terjebak dalam permainan yang lebih besar, sebuah permainan yang tidak ia mengerti, tapi yang jelas-jelas mengancam hidupnya. Ia harus mencari jalan keluar, mencari bantuan, sebelum semuanya terlambat. Malam itu, rumah kayu tua itu kembali diselimuti oleh keheningan yang mencekam, hanya dipecah oleh suara hujan yang kembali turun. Dengan derasnya, Anton duduk di sofa dengan tubuh yang limbung, matanya merah dan tatapannya liar, tanda bahwa ia telah mabuk berat. Nurma, yang sejak tadi bersembunyi di sudut ruangan, menatap suaminya dengan campuran rasa takut dan kebingungan. Dengan suara yang parau dan berat, Anton tiba-tiba berbicara. Suaranya memecah keheningan yang mencekam. Lina pikir dia bisa ninggalin aku, katanya. Suaranya terdengar seperti bisikan yang penuh ancaman. Aku potong lehernya. Nurma merasa seperti ada yang membekukan darahnya. Kata-kata itu terngiang di telinganya, membuatnya merinding ketakutan. Ia mundur perlahan mencoba menjaga jarak dari Anton, yang kini terlihat seperti orang asing yang penuh dengan kebencian. Kamu gila, aku mau pergi dari sini, teriak Nurma. Suaranya bergetar karena panik. Ia berbalik, mencoba mencari jalan keluar, tapi langkahnya terhenti ketika Anton bangkit dari sofa dengan gerakan yang tiba-tiba. Pergi? Kamu milikku sekarang. Gak ada jalan keluar, balas Anton dengan suara yang dingin, diikuti oleh tawa yang mengerikan, tawa yang terdengar seperti datang dari neraka. Tawa itu menggema di seluruh ruangan, membuat suasana semakin mencekam. Nurma merasa terjebak, seperti seekor hewan yang terkurung. Ia tahu bahwa ia harus melawan, harus mencari cara untuk melarikan diri. Aku bukan Lina, bentaknya, mencoba membangkitkan sedikit rasa kemanusiaan yang mungkin masih tersisa di dalam diri Anton. Namun, Anton hanya menatapnya dengan penuh dendam. Matanya berkilat-kilat di bawah cahaya lampu yang redup. Kamu pikir itu penting? Kamu sudah melihat terlalu banyak, Nurma. Kamu sudah tahu terlalu banyak, katanya dengan suara yang rendah, penuh dengan ancaman. Nurma merasa seperti ada yang meremas hatinya. Ia tahu bahwa ia harus mencari cara untuk melarikan diri,
untuk menyelamatkan diri dari pria yang kini terlihat seperti monster di hadapannya. Namun, di tengah rasa panik yang melanda, ia menyadari bahwa ia tidak bisa mengandalkan siapapun selain dirinya sendiri. Dengan sisa-sisa keberanian yang ia miliki, Nurma berbalik dan berlari menuju pintu, berharap ia bisa mencapai jalan keluar sebelum Anton sempat menangkapnya. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini hanyalah awal dari sebuah perjuangan panjang, sebuah perjuangan untuk bertahan hidup di tengah kegelapan yang semakin pekat. Di luar, hujan semakin deras, seolah ikut merasakan ketakutan yang melanda Nurma. Ia berlari tanpa arah, tanpa tujuan, hanya berharap bahwa ia bisa menemukan tempat yang aman, tempat yang jauh dari rumah kayu tua itu dan dari pria yang kini menjadi ancaman terbesar dalam hidupnya. Nurma sudah tidak tahan lagi. Setiap detik yang ia habiskan di rumah itu terasa seperti siksaan yang tak berujung. Rasa takut dan putus asa kini bercampur menjadi satu, mendorongnya untuk mengambil tindakan. Dengan tangan gemetar, ia mulai mengemas beberapa potong pakaian ke dalam tas kecil, berharap bisa membawa cukup bekal untuk melarikan diri dari neraka ini. Dari luar kamar, ia mendengar suara Anton yang bergumam, suaranya rendah dan mengancam. "Kamu nggak bisa lari, Nurma. Aku selalu menang." Kata-kata itu menusuk hatinya seperti pisau, membuat jantungnya bergetar ketakutan. Namun, di balik rasa takut itu, ada juga tekad yang semakin kuat. Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban lagi. Dengan langkah-langkah yang hati-hati, Nurma menyelinap keluar dari kamar, berusaha agar tidak menimbulkan suara yang bisa menarik perhatian Anton. Ia menuju dapur, tempat yang selama ini menjadi saksi bisu dari ketakutannya. Di sana ia mengambil pisau tajam dari rak, merasakan beratnya senjata itu di tangannya. Ia menyembunyikan pisau itu di saku, merasa sedikit lebih aman dengan adanya alat untuk membela diri. Nurma tahu bahwa ia harus bergerak cepat. Setiap menit yang berlalu adalah risiko yang semakin besar. Ia kembali ke kamar, meraih tas kecilnya, dan melirik keluar jendela. Hujan masih turun dengan derasnya, tapi ia tidak punya pilihan lain. Ia harus pergi sekarang, sebelum Anton menyadari apa yang sedang ia rencanakan. Dengan langkah-langkah yang cepat tapi hati-hati, Nurma menuju pintu belakang, menghindari area-area yang ia tahu akan menimbulkan suara. Di dalam hatinya, ia berdoa agar bisa keluar tanpa terdeteksi. Namun, ketika ia hampir mencapai pintu, suara langkah kaki terdengar dari arah koridor. Nurma berhenti, menahan napas, mencoba mendengarkan dengan lebih jelas. Langkah-langkah itu semakin dekat, dan ia tahu bahwa ia harus bertindak cepat. Dengan pisau di tangan, ia bersiap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Namun langkah-langkah itu berhenti, dan keheningan kembali menyelimuti rumah itu. Nurma tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi ia tahu bahwa ia harus terus bergerak. Dengan tekad yang membara, ia membuka pintu belakang dan melangkah keluar, menyambut hujan yang deras dan angin yang dingin. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan ia harus siap menghadapi apapun yang ada di hadapannya. Di tengah malam yang gelap dan hujan yang lebat, Nurma berjalan dengan langkah-langkah yang pasti, menuju kebebasan yang ia impikan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi ia tahu bahwa ia harus terus maju, terus melawan, jika ia ingin bertahan hidup dan menemukan cahaya di tengah kegelapan yang pekat. Ketika Nurma dengan hati-hati membuka pintu belakang, berharap bisa melarikan diri tanpa terdeteksi, nasib buruk sepertinya telah mengintai. Dalam sekejap, Anton muncul dari kegelapan, menangkapnya dengan cengkeraman yang kuat dan tak terelakkan. Nurma merasa seperti seekor hewan yang terperangkap, tak berdaya melawan kekuatan yang lebih besar. Dengan kasar, Anton menyeretnya ke halaman. Langkah-langkah mereka terdengar seperti dentuman di tengah keheningan malam yang mencekam. Hujan masih turun dengan derasnya, seolah ikut menyaksikan tragedi yang akan segera terjadi. Di halaman, truk ekspedisi tua itu berdiri seperti makhluk yang menunggu. Baknya yang terbuka mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Nurma melihat kapak di tangan Anton.
Mata kapak itu berkilau tertimpa cahaya bulan yang redup, seolah menari-nari dengan kegembiraan yang mengerikan. "Mau kemana? Pikir aku nggak tahu rencanamu?" tanya Anton dengan suara yang dingin, tanpa emosi, seolah bertanya, "Tentang cuaca. Lepasin aku, Anton. Aku nggak mau mati." Jerit Nurma dengan putus asa, suaranya hampir tenggelam oleh suara hujan. Ia meronta-ronta, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Anton, tapi usahanya sia-sia. Lina juga bilang gitu. "Tapi lihat, dia..." "Diam sekarang," balas Anton dengan suara yang datar, seolah sedang membicarakan hal yang biasa. Kata-kata itu menusuk hati Nurma, membuatnya semakin ketakutan. "Kamu monster," teriak Nurma. Suaranya penuh dengan kebencian dan ketakutan. Ia terus berusaha meronta, mencari cara untuk melepaskan diri, tapi cengkeraman Anton terlalu kuat. Anton tertawa, tawa yang dingin dan mengerikan, yang membuat darah Nurma membeku. "Monster? Mungkin, tapi kamu tahu terlalu banyak, Nurma. Kamu harus diam seperti yang lain," katanya. Suaranya semakin dekat, semakin mengancam. Nurma merasa seperti ada yang meremas hatinya. Ia tahu bahwa ia harus mencari cara untuk melarikan diri, untuk bertahan hidup. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki, ia mencoba melawan, mencoba mencari celah untuk melepaskan diri. Namun di tengah usaha putus asanya, ia melihat kilatan cahaya di mata Anton, dan ia tahu bahwa waktu sudah hampir habis. Dalam sekejap, ia merasa seperti berada di ambang kematian. Dan satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah berdoa. Berdoa untuk menemukan jalan keluar, untuk menemukan harapan di tengah kegelapan yang pekat. Di halaman yang gelap dan hujan yang deras, Nurma berjuang untuk hidupnya, melawan pria yang kini menjadi ancaman terbesar dalam hidupnya. Ia tahu bahwa ini adalah malam yang akan menentukan nasibnya, dan ia harus siap menghadapi apapun yang terjadi selanjutnya. Dalam momen yang menentukan itu, Nurma menyadari bahwa ia tidak punya pilihan lain selain melawan. Dengan keberanian yang muncul dari keputusasaan, ia merogoh saku dan menarik pisau tajam yang sejak tadi disembunyikannya. Tanpa ragu, ia menusukkannya ke perut Anton dengan sekuat tenaga. Anton meraung kesakitan, suaranya menggema di tengah malam yang sunyi. Namun meski terluka, ia tidak mundur. Sebaliknya, ia menggunakan rasa sakit itu sebagai bahan bakar untuk membalas serangan Nurma dengan kekuatan yang lebih besar. Dengan amarah yang meluap-luap, ia mendorong Nurma dengan keras, membuat tubuhnya terempas ke tanah dengan keras. Nurma merasa napasnya tersentak. Rasa sakit menjalar di seluruh tubuhnya. Namun, ia tidak punya waktu untuk merasakan sakit itu. Ia harus terus melawan. Jika tidak, ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Sementara itu, Anton, dengan darah yang mengalir dari lukanya, menyalakan truk dengan kasar. Mesin truk itu meraung hidup. Suara deru mesinnya terdengar seperti raungan binatang buas yang siap menerkam. "Kamu pikir bisa lawan aku? Bodoh," teriaknya. Suaranya penuh dengan kebencian dan amarah. "Aku nggak takut mati, tapi kamu akan rugi," balas Nurma dengan napas tersengal. Suaranya terdengar lemah tapi penuh tekad. Ia tahu bahwa ia harus terus berbicara, harus terus mencoba mengalihkan perhatian Anton, jika ia ingin memiliki kesempatan untuk melawan kembali. "Rugi? Aku nikmatin ini," jawab Anton dengan suara yang liar. Matanya berkilat-kilat di bawah cahaya bulan yang redup. Ia tertawa, tawa yang mengerikan seolah menikmati setiap momen dari penderitaan Nurma. Namun di tengah kekacauan itu, Nurma melihat kesempatan. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki, ia mencoba bangkit, mencoba mencari cara untuk melarikan diri dari cengkeraman Anton. Ia tahu bahwa ia harus bergerak cepat, jika tidak ia akan kehilangan kesempatan terakhirnya. Dengan tekad yang membara, Nurma mengumpulkan semua energi yang ia miliki dan menyerang kembali, kali ini dengan lebih agresif. Ia tahu bahwa ini adalah pertarungan hidup dan mati, dan ia tidak akan menyerah tanpa perlawanan yang berarti. Di tengah malam yang gelap dan hujan yang deras, Nurma berjuang untuk hidupnya, melawan pria yang kini menjadi ancaman terbesar dalam
hidupnya. Ia tahu bahwa ini adalah momen yang akan menentukan nasibnya, dan ia harus siap menghadapi apapun yang terjadi selanjutnya. Dalam keputusasaan yang semakin menjadi, Nurma berlari secepat yang ia bisa. Kakinya tersandung akar pohon yang menyembul dari tanah yang basah. Ia terjatuh dengan keras, rasa sakit menjalar di seluruh tubuhnya. Namun, ia tidak punya waktu untuk memikirkan rasa sakit itu. Ia harus bangkit, harus terus berlari jika ingin bertahan hidup. Namun nasib sepertinya telah menentukan akhir yang tragis. Anton, dengan amarah yang membara dan kebencian yang tak terperi, mengarahkan truk ke arah Nurma yang tergeletak di tanah. Dengan gerakan yang cepat dan tanpa ampun, ia menginjak pedal gas, mesin truk meraung keras. Nurma melihat truk itu meluncur ke arahnya. Mata Anton yang liar dan penuh kebencian terlihat jelas di balik kaca depan. Dalam sekejap, ia merasa seperti berada di ambang kematian. Dan satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah berdoa. Berdoa untuk menemukan kedamaian di tengah kekacauan ini. Dengan sadis, Anton menggilas kepala Nurma dengan roda truk yang besar dan berat. Terdengar suara tulang yang berderit, suara yang mengerikan yang akan menghantui siapapun yang mendengarnya. Darah muncrat ke ban truk, mewarnai tanah dengan warna merah yang gelap dan mengerikan. Anton menghentikan truk dan turun dengan langkah-langkah yang tenang, seolah puas dengan apa yang baru saja ia lakukan. Ia menatap tubuh Nurma yang kini tak lagi utuh. Tawanya terdengar di tengah malam yang sunyi. Tawa yang penuh dengan kepuasan dan kebencian. "Selamat tinggal, Nurma," bisiknya, suaranya dingin dan tanpa perasaan. Ia menatap tubuh istrinya yang kini terbujur kaku di tanah, lalu berbalik dan berjalan kembali ke truk meninggalkan tragedi itu di belakangnya. Di tengah malam yang gelap dan hujan yang deras, tragedi itu terjadi dengan cepat dan tanpa ampun. Nurma, yang berjuang untuk hidupnya, kini telah tiada. Meninggalkan cerita tentang keberanian dan keputusasaan di tengah kekacauan yang mengerikan. Dengan dingin dan tanpa perasaan, Anton menyeret sisa-sisa tubuh Nurma yang hancur ke arah bak truk. Setiap gerakannya dilakukan dengan ketepatan yang mengerikan, seolah ia telah melakukan ini berkali-kali sebelumnya. Ia melempar tubuh itu ke dalam bak, di antara mayat-mayat lainnya yang telah membusuk, menciptakan aroma kematian yang semakin pekat. Setelah menyelesaikan tugasnya, Anton naik ke kursi pengemudi dan menyalakan mesin truk. Namun saat ia melakukannya, lampu truk tiba-tiba mati menyelimuti area itu dalam kegelapan yang mencekam. Dalam keheningan yang tiba-tiba itu, Anton merasakan sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Di kaca spion, bayangan itu muncul wajah Nurma, hancur dan berlumuran darah, tersenyum dengan kekejian yang mengerikan. Senyum itu seolah menusuk langsung ke jantung Anton, membuatnya menjerit ketakutan. Ia mencoba mengabaikan bayangan itu, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasinya, tapi rasa takut itu terlalu kuat untuk diabaikan. Dalam kepanikan yang melanda, Anton kehilangan kendali atas truk. Truk itu oleng dengan keras, menabrak pohon dengan kekuatan penuh. Suara benturan itu terdengar seperti dentuman yang menggema di seluruh hutan, diikuti oleh keheningan yang mencekam. Keesokan harinya, polisi menemukan truk itu di tengah hutan, tergeletak dalam kehancuran yang mengerikan. Di dalam bak truk, mereka menemukan mayat-mayat yang membusuk, termasuk mayat Lina, korban lama Anton yang telah lama hilang. Bau busuk yang menyengat memenuhi udara, sementara sinar matahari pagi menyinari tragedi yang terungkap itu. Investigasi yang dilakukan kemudian mengungkapkan kebenaran yang mengerikan tentang kehidupan gelap Anton, tentang kejahatan-kejahatan yang telah ia lakukan selama ini. Nurma, yang telah menjadi korban terakhirnya, kini telah menemukan kedamaian, sementara Anton, sang pembunuh berdarah dingin, akhirnya menerima ganjaran atas perbuatannya. Di tengah hutan yang sunyi, truk itu berdiri sebagai monumen bagi mereka yang telah menjadi korban dari kebiadaban Anton. Sementara itu, cerita tentang Nurma dan keberaniannya dalam menghadapi teror itu
menjadi legenda yang akan terus dikenang, mengingatkan semua orang tentang kekuatan dan keberanian yang bisa muncul bahkan di tengah kegelapan yang paling pekat.